syafaat kepada para nabi. Datanglah mereka kepada Nabi Adam. Tujuannya apa? Wahai Adam, berilah syafaat kepada kami, minta Allah segera datang agar mulai persidangan. Ini sedang menunggu aja sudah seperti itu. Adam bilang tidak bisa. Kemudian Nabi berikutnya, ya, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian Allah datang untuk mulai persidangan. Ini semuanya menanti dalam kondisi kepanasan. Tapi meskipun demikian, sebagaimana sudah sering kita sampaikan, ada orang-orang yang bahagia di hari yang susah seperti itu, yaitu orang-orang dinaungi oleh naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa aja mereka? Yang pertama, Jibril Radio, 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. sungguhnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat adalah perkara yang sangat dahsyat. Kemudian juga dalam ayat yang lain, azifatil azifah, itu telah dekat, sesuatu yang dekat, maksudnya telah dekat hari kiamat. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, iqtarabatis saah, telah dekat hari kiamat. Bab ini menjelaskan tentang dahsyatnya goncangan pada hari kiamat, dan hari kiamat akan tiba, ya. Semua yang akan datang akan tiba, maka dekat, ya. Orang Arab dahulu mengatakan suatu yang akan datang dikatakan dengan likulli fakullu atin qarib. Setiap yang akan datang maka dekat. Ayat ini, inna zalzalatas saati syai'un azim, adalah dalam surat Al-Hajj ayat yang pertama. Saya bacakan ayatnya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas saati syai'un azim, sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Zalzalah maksudnya zilzal, yaitu gempa, kegoncangan. Dan kita tahu di dunia juga ada kegoncangan, dan kita sudah pernah merasakan namanya gempa di atas muka bumi. Dan gempa di bumi mengerikan, ya. Apalagi kawan-kawan yang pernah merasakan gempa yang dahsyat seperti di Lombok, kemudian pernah sebelumnya di Jogja, juga di Poso, ya, beberapa daerah mereka mengalami di Palu, ya, mengalami gempa yang sangat dahsyat. Dan sebagian mereka bercerita kalau sudah datang gempa, terkadang disertai dengan suara yang mengerikan. Ada suara yang mengerikan. Itu baru gempa di dunia, bagaimana dengan gempa di hari kiamat kelak. Makanya Allah mengatakan syai'un azim. Gempa yang terjadi pada hari kiamat adalah perkara yang sangat dahsyat. Dan kalau kita tahu hal ini, maka hendaknya kita bertakwa kepada Rabb kita. Karena hari kiamat akan tiba, kita akan dibangkitkan, ya, kemudian kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari di mana kalian akan menyaksikan gempa yang dahsyat tersebut. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Maka wanita yang sedang menyusui akan lupa, lalai dari anak susuannya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan wanita yang sedang hamil akan keguguran. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Maka engkau akan melihat manusia dalam kondisi sukara, ya, dalam kondisi seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak sedang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tapi azab Allah sangat pedih. Inilah yang membuat mereka jalan sepoyongan, bingung apa yang mereka lakukan, seperti orang mabuk, seperti orang bingung. Tapi ayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Allah mengatakan inna zalzalatas saati syai'un azim, sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangat dahsyat. Kemudian Allah mengatakan yauma tarawunaha, kalian akan menyaksikannya. Nah, kejadian ini apakah sebelum ditiupkan sangkakala atau setelah ditiupkan sangkakala? Karena Allah menggambarkan pada kejadian tersebut, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kalian akan melihat bahwasanya wanita yang sedang menyusui anaknya dia akan lalai dari
anaknya. Dan kita tahu tidak ada perhatian paling besar di dunia ini seperti perhatian seorang ibu terhadap anaknya. Jadi Allah ingin menggambarkan hari tersebut sangat dahsyat sampai-sampai seorang wanita yang sedang menyusui anaknya dia tinggal anaknya, dia bingung, dia lalai. Ya. Kita tahu seorang ibu enggak mungkin meninggalkan anaknya. Tetapi karena begitu dahsyatnya hari tersebut, maka dia akan tidak peduli dengan anaknya. Demikian juga wanita yang mengandung wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, wanita yang sedang mengandung keguguran keluar anaknya ya. Nah, ini terjadi sebelum ditiupkan sangkakala atau setelah ditiupkan sangkakala. Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Zahir ayat menunjukkan bahwasanya ini sebelum ditiupkan sangkakala terjadi gempa yang sangat dahsyat. Ada yang mengatakan ini terjadi ketika ditiupkan sangkakala. Ketika di sangkakala, di mana karena ketika sangkakala ditiup manusia masih dalam kondisi normal, ada yang mengandung, ada yang menyusui anaknya, ya. Bukan setelah ditiupkan sangkakala kedua hari kebangkitan. Kalau hari kebangkitan manusia mungkin dibangkitkan bukan dalam kondisi demikian. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Ada yang mengatakan tadi sebelum ditiupkan sangkakala, ada yang mengatakan ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, ada yang mengatakan ketika hari dibangkitkan. Ini khilaf di kalangan para ulama. Yang mengatakan sebelum hari kebangkitan, kata mereka wajar kondisi orang masih hamil, kemudian keguguran, ada yang sedang menyusui kemudian melupakan anaknya. Ini kondisi-kondisi manusia sebelum hari kebangkitan. Kalau orang sudah ditiupkan sangkakala kemudian mati, kemudian dibangkitkan, harusnya tidak demikian kondisinya. Tidak sedang mengandung atau tidak sedang menyusui. Sebagian ulama mengatakan tidak. Ini kondisi setelah dibangkitkan. Adapun penyebutan Allah Subhanahu wa taala, kalian akan melihat kalau ada yang menyusui akan melupakan anaknya, ketika ada yang mengandung akan keguguran. Ini adalah metode orang Arab untuk menjelaskan dahsyatnya sesuatu. Artinya mereka seakan-akan Allah berkata, seandainya ada orang yang mengandung bertemu dengan hari tersebut pasti akan keguguran. Seandainya ada orang yang sedang menyusui anaknya, maka dia pasti akan lupa dengan anaknya. Dan ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana Allah menjadikan anak kecil menjadi beruban. Saking ngerinya hari tersebut, seandainya kalau ditemui oleh seorang anak kecil maka akan berubah hormon dalam tubuhnya, ketakutan, maka rambutnya jadi putih mendadak karena saking dahsyatnya hari tersebut. Ala kulli hal, beberapa pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan sebelum ditiupkan sangkakala, ada yang mengatakan ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, dan ada yang mengatakan setelah hari kebangkitan. Namun ini semua adalah hari yang sangat dahsyat. Allah alam bisawab, ya. Dan Imam Bukhari kemudian menyebutkan ayat yang lain tentang azifatil azifah atau iqtarabatis saah, bahwasanya hari kiamat sudah dekat. Dan Allah telah mengatakan wa may yudrika la'alla sa'ata qarib, bisa jadi hari kiamat itu dekat. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan bu'ithu ana wa sa'aka hataini, aku diutus dengan hari kiamat seperti ini, ya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hari kiamat sudah dekat. Ada yang mengatakan dekat ditinjau dari umur dunia yang begitu panjang, ya. Ya, taruhlah umur dunia ini, taruhlah misalnya sebagaimana perkataan para ahli, ya, geologi atau ahli, ya, dan macam-macamnya, mereka mengatakan umur dunia sampai jutaan tahun. Maka kalau cuma sisa ribuan tahun, dekat atau jauh? Dekat, ya, dibandingkan dengan jutaan tahun. Tapi intinya orang Arab mengatakan kullu atin qarib, semua yang akan datang maka dianggap dekat, dan semua yang mustahil ya maka dikatakan jauh. Makanya Allah mengatakan mereka yarawnahu ba'idan wa narahu qariban, ya. Mereka memandang hari kiamat ba'idan maksudnya mustahil, wa narahu qariban, sementara kami memandang hari kiamat dekat maksudnya tidak mustahil, maka akan datang. Di sini juga Allah menjelaskan bagaimana manusia ketika hari tersebut sempoyongan seperti orang mabuk,
bukan karena sedang minum khamar, tetapi karena dahsyatnya hari tersebut, mengerikan. Tapi kita lanjutkan, Imam Bukhari kemudian membawakan sebuah hadis. Beliau berkata, qala hadatsani Yusuf bin Musa qala hadatsana Jarir anil A'mash an Abi Saleh an Abi Sa'id qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ya Adam. Rasulullah SAW berkata, Allah berkata kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, fayaqulu labbaik wa sa'daik. Maka Adam berkata, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, ya. Aku menyambut panggilanmu ya Allah. Itu makna labbaik wa sa'daik, ya. Yaitu aku menyambut dengan senang, dengan gembira, ya, dengan semangat. Labbaik wa sa'daik. Wal khairu fi yadaik, dan kebaikan berada di kedua tanganmu. Kemudian Allah berfirman, yaqulu akhrij ba'than nar. Wahai Adam, keluarkanlah dari keturunanmu orang-orang yang akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Ada yang mengatakan ini terjadi ketika setelah hari kebangkitan. Maka Allah perintahkan kepada Adam untuk mengeluarkan keturunannya yang akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Qala wa ba'thun nar. Apa itu orang-orang yang dikeluarkan untuk menuju neraka jahanam? Qala min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Dari 1000 keturunanmu keluarkan 999 masuk neraka. Yang satu surga, 999 masuk neraka. Fadzaka hina yashibu shaghir. Dan itu terjadi, yaitu dikirimkannya keturunan Adam masukkan neraka. Hari di mana yashibu shaghir, di mana anak kecil menjadi beruban. Itu setelah hari kebangkitan. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Hari di mana ketika wanita yang sedang mengandung akan keguguran. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara, dan kau melihat orang-orang dalam kondisi sepoyongan seperti orang mabuk padahal mereka tidak sedang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Akan tapi adab Allah sangat pedih. Ini Rasulullah cerita kepada para sahabat. Akan datang suatu hari di mana Adam diperintahkan oleh Allah, keluarkan anak keturunanmu dari 1000 orang, 999 masuk neraka, yang satu masuk surga. Kapan terjadi? Yauma yashibu shaghir. Hari itu ketika hari kiamat di mana anak kecil menjadi beruban, wanita yang sedang menyusui lupa dengan anaknya, wanita yang sedang mengandung keguguran. Kemudian fashtadda dzalika alaihim. Maka para sahabat ketika mendengar hadis ini mereka merasa berat. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, ayyuna dzalika rajul? Siapa di antara kami yang merupakan satu dari 1000 itu ya Rasulullah? Artinya siapa yang mau selamat? Dari 1000 cuma satu yang selamat. 999 masuk neraka, yang satu masuk surga. Siapa yang bisa jadi satu orang tersebut? Sahabat merasa berat. Maka Rasulullah SAW berkata, abshiru fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfan wa minkum rajulan. Bergembiralah wahai para sahabatku, dari kalian satu orang, dari Ya'juj Ma'juj 999. Jadi kita tahu bahwasanya Ya'juj Ma'juj adalah dua kabilah yang tertahan di zaman Zulkarnain, ya tidak? Ya. Mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi, maka datang sekelompok orang kepada Zulkarnain, ya. Inna Ya'juj wa Ma'juj yufsiduna fil ard, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baina wa bainahum sadda. Wahai Zulkarnain, maukah engkau bikinkan bagi kami suatu benteng? Kami akan beri upah kepada engkau. Jadikanlah kami suatu penutup yang menghalangi mereka untuk keluar. Maka akhirnya Zulkarnain bikin benteng, Sad Zulkarnain, dia bikin Sad itu benteng penutup, ya. Sehingga Zulkarnain tidak bisa sehingga Ya'juj Ma'juj tidak bisa keluar dari tempat tinggal mereka. Dan mereka beranak pinak sejak zaman itu, mereka beranak pinak terus. Dan mereka cepat beranak pinak. Di bagian bumi yang mana wallahu alam, kita enggak tahu, ya. Dia mengatakan daerah-daerah Rusia sana, ya. Kemudian mereka nanti akan keluar menjelang hari kiamat. Mereka akan keluar menjelang hari kiamat. Dan mereka berdasarkan hadis ini adalah keturunan Adam alaihissalam. Mereka juga dari keturunan Adam alaihissalam. Mereka bukan makhluk dari aliens dari luar angkasa, enggak. Mereka juga keturunan Nabi Adam alaihissalam. Makanya ketika Allah mengatakan keluarkanlah dari keturunanmu penghuni neraka, 999 masuk neraka, satu masuk surga. Kata Nabi, di antaranya dari Ya'juj Ma'juj. Dari Ya'juj Ma'juj. Karena sahabat merasa takut, gimana ya Rasulullah? Gimana kami bisa jadi satu dibanding 1000?
Bagaimana kami bisa menjadi satu orang tersebut? Dari 1.000, satu yang selamat. Ya. Kemungkinan sangat kecil. Ya. 0,01 apa? Persen. Berat. Ya. Berapa? 0,1% ya? 0,1%. Intinya sangat berat, 1/1000 kemungkinannya. Maka Nabi mengatakan, bergembiralah, sungguhnya ya kalian satu orang, sisanya dari Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga Ya'juj Ma'juj menunjukkan dia adalah keturunan Nabi Adam. Adapun riwayat-riwayat yang tidak jelas menyatakan Ya'juj Ma'juj, ada yang tingginya tinggi sekali sampai 1 kilo lebih. Ada yang bilang tinggi mereka bahkan cuma mungkin 1 hasta, ya, pendek ya. Ada yang mengatakan Ya'juj Ma'juj telinganya lebar ya. Sehingga kalau dia mau tidur dia gelar telinganya, dia tidur di telinganya. Telinga satu buat alas, telinga satu buat selimut. Ini semua tidak benar. Mereka adalah makhluk seperti manusia biasa. Rasulullah sebutkan dalam sebagian riwayat, mereka ibarat seperti wajah orang Mongol. Kalau kita dengar baca hadis-hadis, seperti wajah mereka seperti orang Mongol. Ya. Tetapi mereka di mana? Wallahu a'lam bishawab. Nah, sejak zaman Dzulqarnain ini khilaf. Tinggal di zaman Nabi siapa? Ada yang mengatakan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya ribuan tahun lalu. Kemudian mereka terjebak dalam suatu tempat, mereka beranak pinak dan mereka akan keluar hari kiamat. Dan jumlah mereka sangat-sangat banyak. Karena mereka mudah untuk beranak pinak. Entah berapa juta, entah berapa miliar jumlah mereka nanti menjelang hari kiamat. Ya. Maka para sahabat ditenangkan oleh Nabi SAW, jangan khawatir. Ya. Jumlah yang banyak tersebut banyak diambil dari Ya'juj dan Ma'juj. Ibaratnya kita dengan orang kafir yang hidup zaman sekarang tidak sampai 1/1000, ya tidak? Orang Islam berapa miliar sekarang? Sekarang ini 2 miliar. Orang non Muslim berapa miliar? Taruhlah 5, ya. Jadi cuma 1/2, 1/3. Artinya kalau semua orang Islam masuk surga 1/3. Tapi Islam tidak semuanya masuk apa? Surga. Ya. Tapi kalau diambil dari orang kafir, bukan cuma yang non Muslim yang hidup sekarang, tapi ada juga namanya suku Ya'juj Ma'juj, ya, maka kemungkinan 1/1000 mungkin, apalagi sampai hari apa? Kiamat. Karena Ya'juj Ma'juj ini berkembang terus banyak sekali. Nanti makanya mereka ketika hari kiamat mereka keluar dan mereka melakukan kerusakan. Sampai disebutkan mereka lewat suatu danau, yang lewat depan minum, danaunya habis langsung saking banyaknya mereka. Laut itu langsung habis diminum oleh mereka dan mereka membunuh seluruh penghuni bumi ketika itu. Taib. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, tadi Rasulullah mengatakan, "Abshiru fa inna min Ya'juj Ma'juj alfan wa minkum rajulan." Bergembiralah wahai para sahabatku, nanti yang 1000 diambil dari Ya'juj Ma'juj, dari kalian 1 orang. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Walladzi nafsi biyadihi inni la atma'u an takunu thulutsa ahlil jannah." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku berharap kalian itu 1/3 penghuni surga. Yaitu dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, mudah-mudahan kalian 1/3 penghuni surga. Qala fahamidna Allah wa kabbarna. Kami pun muji Allah dan kami bertakbir. Tsumma qala walladzi nafsi biyadihi inni la atma'u an takunu syatra ahlil jannah. Sungguh aku ini berharap, benar-benar berharap semoga kalian menjadi setengah penghuni surga. Inna mathalakum fil umami kamathalis sya'arati al-bayda fi jildi thawril aswad. Sungguhnya perumpamaan kalian dibandingkan umat-umat yang lain seperti perumpamaan satu helai bulu yang putih di tubuh thawr, banteng yang berwarna hitam. Ya. Artinya kalian cuma sedikit. Jadi kalau ada banteng warna hitam, tentu ada bulu putih. Kalian kira-kira seperti itu. Kalian dibandingkan dengan seluruh umat yang lain. Au raqmati fi dhira'il himar, atau seperti raqmah di kakinya himar. Pahanya himar. Raqmah. Jadi kalau ada kaki himar, terkadang kan kakinya berbulu semua. Terkadang di sela-sela kaki tersebut ada sebentuk semacam bulatan, ya.
Di situ daging tumbuh atau seperti tulang tumbuh, tidak ada bulunya, tidak ada apa? Bulunya. Itu dalam bahasa Arab namanya raqmah. Seperti ada luka tapi dia bukan luka, memang dari sananya. Sehingga kakinya yang tadinya berbulu ternyata ada bagian kecil yang tidak berbulu, dia agak keras, kulit yang keras atau semacam tulang, itu namanya raqmah. Itu Rasulullah menggambarkan bahwasanya kalian itu jumlahnya apa? Sedikit dibandingkan orang-orang kafir yang ada. Ya. Maka Rasulullah berharap bahwasanya kalian, wahai para sahabatku atau kaum muslimin, kalian itu adalah setengah penghuni surga, yaitu dibandingkan dengan umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalil tentang dahsyatnya hari kiamat kelak, ya. Dan pada hari kiamat kelak Allah akan berbicara dengan Nabi Adam alaihissalam, kemudian menyuruh Nabi Adam untuk mengeluarkan dari keturunannya untuk masuk neraka jahanam. Dari 1999 masuk neraka, kemudian yang satu masuk surga. Allahul musta'an. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya, ya. Kita tahu dalam Al-Quran, ikhwan dan akhwat, Allah sebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat, ya. Seperti idza zulzilatil ardu zilzalaha, hari di mana ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian bumi mengeluarkan isi perutnya. Ini kondisi. Kemudian juga Allah mengatakan idza samaa'un syaqqat, ketika langit terbelah. Dalam ayat yang lain idza samaa'un fatarat, ketika langit dirobek oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal kawakibun tatharat, ketika bintang-bintang berjatuhan, ya. Kemudian juga Allah mengatakan wa takunul jibalu kal ihnil manfush, yaitu gunung diangkat kemudian diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bulu yang diterbangkan. Kemudian ditabrakkan oleh Allah, kemudian dihancurkan. Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa." Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung, katakanlah gunung tersebut akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menjadikan bumi datar tanpa ada gunung, tanpa ada lembah. Ya, hari yang mengerikan ini, yang di mana bumi bergoncang, kemudian gunung dicungkil, kemudian ditabrakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian langit terbelah, kemudian bintang-bintang berjatuhan. Ini apakah semua orang akan melihatnya atau cuma orang-orang yang terburuk pada hari kiamat kelak? Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya yang melihatnya hanyalah orang-orang yang di penghujung umur dunia, yaitu ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, maka mereka melihat seluruh kedahsyatan tersebut. Dan mereka adalah syirarul khalqi indallah. Mereka seburuk-buruk manusia pada hari kiamat kelak. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang syarrun nas, yaitu syirarul khalq, orang yang paling buruk, yaitu man adrakathumus sa'ah, orang-orang yang bertemu dengan hari kiamat. Mereka adalah orang yang terburuk. Makanya ketika menjelang hari kiamat, ya, terjadi kerusakan besar-besaran. Tidak ada lagi yang salat, tidak ada yang mengucapkan lagi Allah Allah. Sampai akhirnya Ka'bah dicungkil oleh seorang Habasyi, datang dia cungkil Ka'bah dan tidak terjadi apa-apa. Kerusakan luar biasa. Saat itulah kemudian tiba jadi hari kiamat. Jadi yang menemukan hari tersebut adalah orang-orang yang sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang melihat dahsyatnya ketika alam semesta dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Langit terbelah, gunung bintang-bintang berjatuhan, kemudian gunung-gunung diangkat, dihancurkan, ya. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Bahwasanya semua kedahsyatan tersebut hanya terjadi, ya, dilihat oleh orang-orang sebelum hari kebangkitan. Ada yang mengatakan bahwasanya itu terjadi tidak dilihat oleh siapapun, ya. Tetapi ketika ketiup sangkakala pertama, manusia mati semua. Kemudian antara baina nafqatain arba'in atau arbaun, di antara tiupan pertama, tiup kedua ada 40 hari atau 40 masa. Nah, kejadian berubahnya alam semesta itu antara dua tiupan, Ada pendapat, ini kalau tidak salah pendapatnya Safari ini, ya, dia mengatakan di antara dua tiupan sehingga tidak disaksikan oleh manusia. Baru kemudian terjadi hari kebangkitan. Ada yang mengatakan kejadian alam semesta yang rusak ini dilihat oleh semua manusia. Manusia dibangkitkan baru melihat itu semua.
bagaimana dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang merubah alam semesta dengan dihancurkan kemudian dirubah. Allah ganti yauma tubaddalul ardu ghairal ard, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain. Dan mereka akan melihat proses itu semua. Akhirnya Allah siapkan suatu tempat yang baru namanya padang mahsyar. Padang mahsyar. Sebagaimana pernah kita jelaskan. Nah, padang mahsyar ini pun khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia bumi baru didatangkan oleh Allah ataukah bumi yang lama dimodifikasi? Saya lebih condong bahwasanya padang mahsyar adalah bumi yang lama yang kita pijaki sekarang ini yang mengalami proses perubahan besar-besaran kemudian dimodifikasi oleh Allah kemudian jadilah padang mahsyar. Intinya hari tersebutlah hari yang sangat dahsyat. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian Bukhari berkata rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan di yaumin azim, pada hari yang sangat dahsyat, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia akan berdiri untuk menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Abbas berkata, wa taqatta'at bihimul asbab, pada hari tersebut seluruh asbab akan terputus. Apa itu asbab? Kata Ibnu Abbas, al-wusulat fid dunya, segala hubungan, segala relasi akan terputus pada hari tersebut. Segala relasi akan terputus pada hari tersebut. Taib, ayat yang pertama yang dibawakan Imam Bukhari menggambarkan tentang Allah ingatkan tentang hari yang sangat dahsyat. Ayat ini terkait dengan al-mutaffifin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Tatfif itu mengurangi takaran dengan ukuran sedikit, bukan besar. Ibaratnya kalau orang jualan baik takaran maupun timbangan. Ibaratnya kalau orang jual minyak 10 liter, dia kurangi jadi 10,9 liter misalnya. Dia cuma kurangi ya 100 mili misalnya. Dia kurangi sedikit. Sehingga orang yang beli tidak sadar bahwasanya dikurangi karena dia melakukan tatfif cuma sedikit. Kalau dikurangi sekilo ketahuan atau seliter ketahuan. Sama kalau dia jual beras harusnya 10 kilo, dia cuma kasih 9 kilo 9 ons. Ada 1 ons dia kurangi. Sehingga orang yang beli tidak sadar. Ya, karena kalau dia kurangi 10 kilo jadi cuma 8 kilo ketahuan kurang 2 kilo. Makanya mereka berani melakukan ini dan Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran atau timbangan meskipun cuma sedikit. Kata Allah, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka beli barang, mereka mau barangnya dipenuhi. Kalau mereka beli minyak 10 liter, mereka maunya 10 liter. Tidak mau dikurangi meskipun cuma 1 mililiter, enggak mau. Kalau mereka beli beras 10 kilo, mau mereka 10 kilo. Tidak mau dikurangi meskipun cuma 1 ons. Ya, tidak mau mereka. Mereka mau lengkap 10 kilo. Tapi ketika mereka menjual, mereka kurangi takaran atau timbangan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ayat ini sebenarnya masalah timbangan yang sekedar contoh, sampel dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kemudian menganalogikan kepada segala hal bahwasanya orang yang tercela adalah orang yang hanya bisa menuntut haknya tapi tidak menunaikan kewajiban. Hanya bisa menuntut haknya tidak menunaikan kewajiban. Kalau orang beli, dia berhak menuntut haknya supaya timbangannya dipenuhi, itu hak dia. Tapi kalau dia menjual, harusnya dia tunaikan hak pembeli. Dia juga penuhi, tidak kurangi. Jangan kalau dia beli dia ingin dipenuhi, kalau dia jual dia kurangi. Itu namanya menuntut hak tidak menunaikan apa? Kewajiban. Meskipun perkara yang sedikit. Meskipun perkara yang sedikit. Maka demikian pula dalam perkara-perkara lain kalau kita misalnya hubungan misalnya antara bos dengan pegawai, janganlah jadi bos hanya bisa menuntut agar haknya dipenuhi. Wahai kalian pekerjaku, kita sudah ada kontrak kerja, harus kerja 8 jam, jangan sampai dikurangi, jangan sampai ada namanya pengangguran terselubung, jangan sampai buang-buang waktu, lagi kerja kemudian main-main medsos, hanya buang-buang waktu, tidak sesuai dengan kesepakatan. Dia punya hak untuk menuntut, karena kita kontrak kerja sehari 8 jam. 8 jam tersebut harus maksimal untuk pekerjaan. Kamu jangan kurangi, kalau kurangi dosa. Tapi waktu begitu gajian, dia tidak muncul ya. Nah, ini namanya dia hanya bisa nuntut pegawai, tapi dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai bos. Sehingga akhirnya gaji tersebut tertunda-tunda. Kadang dibayar secara cicil, padahal anak buahnya sudah bekerja dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Ya.
Ini namanya hanya bisa menuntut hak, tidak menunaikan kewajiban. Sama seperti pegawai, sebaliknya pegawai nuntut sama bos untuk memberikan gaji pas tanggal 25 setiap bulan harus 100% turun gaji. Tapi ternyata dia kerja tidak serius. Ada waktu-waktu dia main-main, ada dia korupsi waktu, sehingga waktu tidak dia manfaatkan untuk kerja sebagaimana tanda tangan kontrak yang dia sepakati. Maka ini tercela termasuk dalam ayat ini. Demikian juga misalnya antara, sebagian ulama mengatakan di antara misalnya penguasa dengan rakyat. Penguasa punya aturan-aturan, dia minta kepada rakyat untuk dipenuhi, harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar anu, ya, untuk jalannya suatu negara. Maka kalau dia nuntut rakyat untuk memenuhi, maka dia harus menjalankan kewajibannya sebagai penguasa, ngurusin rakyat. Ya. Jangan sampai dia hanya minta rakyat untuk membayar, kemudian dia tidak ngurus rakyat. Dia hanya menuntut hak namun tidak menunaikan apa? Kewajiban. Maka penguasa seperti ini celaka. Demikian juga sebaliknya, rakyat yang hanya menuntut penguasa harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, tapi ketika ada kewajiban yang harus dia tunaikan, dia tidak tunaikan. Maka jangan jadi orang dalam hidup ini hanya bisa nuntut, tidak menunaikan apa? Kewajiban. Sampai dalam skup yang kecil antara suami istri. Suami jangan hanya nuntut, ya istri kamu harus begini, harus jadi istri soleha, ini dalilnya banyak, segudang dalil. Tidak boleh ngangkat suara, tidak boleh ini. Tapi ketika ada hak istri tidak dia tunaikan, ya. Maka ini tidak boleh. Demikian juga istri tidak boleh hanya bisa nuntut, mas kamu harus ini, belikan anu. Kebutuhan ini, sandang pangan papan harus dipenuhi, ya. Beli baju lah, beli inilah, tempat tinggal lah, makanan lah, semua. Tapi ketika suami minta haknya, ternyata dia tidak layani suaminya. Ini repot pada hari kiamat kelak. Maksudnya kita dalam segala hubungan, kita dengan anak kita jangan nuntut, nak kamu harus jadi anak berbakti, tapi kita tidak perhatian sama anak. Mereka punya hak untuk kita didik, hak untuk kita nasihati, hak untuk kita temani jalan-jalan. Kita nuntut kamu harus jadi begini, harus begini. Jangan sampai demikian. Hanya bisa nuntut, kita tidak tunaikan hak anak. Demikian juga anak tidak boleh begitu, hanya nuntut, nak saya kan anak pak, ibu, saya kan anak bapak, ibu, harus ada ini gini. Orang tua sudah bekerja, berusaha, kita tidak berbakti pada orang tua. Maksud saya dalam segala hal, hidup ini selalu terikat dengan hak dan kewajiban, siapapun kita. Kita ini punya hak dan punya apa? Kewajiban. Lihat kewajiban yang ada sekitar kita, coba kita cek. Kewajiban terhadap istri ada. Saya sebagai suami misalnya, saya punya kewajiban terhadap istri, punya kewajiban terhadap anak, punya kewajiban terhadap orang tua, punya kewajiban terhadap pegawai, saya punya pegawai, ya. Punya kewajiban terhadap misalnya tetangga, punya kewajiban terhadap pembantu, punya kewajiban terhadap supir, punya terhadap pegawai kantor, saya punya kewajiban banyak. Saya harus penuhi. Tapi saya juga punya hak. Yang penting kewajiban saya penuhi. Kalau hak saya tidak dikasih, saya akan minta hari kiamat. Kan begitu ceritanya. Tapi jangan sebaliknya, kita hanya nuntut hak. Sama pegawai, kamu harus kerja begini, kamu harus kerja gini. Tapi sama anak harus begini, sama tetangga harus begini. Ternyata kewajiban kita tidak penuhi. Ini yang repot. Maksud saya dalam hidup ini, pastikan antum semua ini, kewajibannya orang lain sudah antum penuhi. Kewajiban antum terhadap orang sudah antum penuhi. Ibu-ibu, coba pikir. Ibu-ibu hidup, apa kewajiban ibu? Kewajiban ibu terhadap suami, jelas ini yang paling berat. Sudah enggak hak suami dipenuhi semuanya? Kalau belum, segera istighfar, ya. Minta maaf sama suami. Kewajiban sama anak-anak, sudah belum? Anak-anak dinasihati enggak? Bukan cuma dicekokin makanan aja. Dinasihati, dibimbing, diajak ngobrol. Sudah belum? Tetangga sebelah, pernah enggak hak tetangga dipenuhi? Coba dicek. Kalau sakit dicuekin atau bagaimana? Ada yang lapar, ada yang kita kasih makan enggak? Atau kita cuekin aja? Coba dicek. Sama orang tua, sama kakak adik, sama pembantu. Sudah enggak menunaikan hak kita pada pembantu? Pembantu suruh kerja melulu, di luar jam kerja enggak dikasih apa? Tambahan misalnya. Ini enggak boleh. Intinya, kalau kita hanya bisa nuntut hak, tidak menunaikan kewajiban, kita celaka. Allah berkata, wailul lil mutaffif. Ini sekedar contoh aja, celaka bagi orang-orang yang melakukan tatfif, mengurangi takaran. Ya, disebut sedikit karena ini yang tidak ketahuan, ya. Maka celakalah orang-orang yang kemudian misalnya jualan
minyak di pom bensin dikurangi. Ya. Harusnya beli full tangki, misalnya sekian liter dengan harga sekian, ternyata dikurangi. Dan itu kejadian ya. Saya pernah ada yang beli, keluarga yang beli bensin, mobil tertentu. Mobil ini kalau kita lihat di peraturan sudah tahu mobil ini maksimalnya sekian puluh liter. Begitu beli dari kosong ternyata lebih daripada apa? Kapasitas. Misalnya mobil tersebut kapasitasnya 50 liter misalnya. Ternyata ketika bayar di pom bensin ternyata 60 misalnya. Berarti kan dia bohong 10 liter. Ditulis kapasitas paling maksimal cuma berapa? 50 liter. Ternyata ketika bayar ternyata jadi bayar 60 liter. Dari mana 10 liter datang? Kalau bukan dari penipuan pom bensin. Ini hari kiamat gimana seperti ini? Apalagi kalau ribuan mobil dia bohongin. Ngeri. Ngeri. Ini contoh. Sama seperti orang misalnya jual gas. Ya. Gasnya ditulis 3 liter. Ternyata 2,8. Dan itu benar. Benar 2,8 maksudnya. Tulisnya 3 liter atau 3 kilo, bukan 3 liter, apa 3 kilo. Ternyata hakikatnya 2,8. Ya jangan tulis 3 kilo dong. Itu bohongin masyarakat. Sampai ada yang bilang memang harus ditulis sekian supaya keuntungannya buat bagi-bagi antara orang-orang yang ingin dibagi-bagi. Luar biasa. Sampai ada kawan berhenti dari kerjaan seperti ini. Karena dia tahu isinya tidak sampai 3 kilo. Cuma 2, sekian. Kenapa segini ya? Karena sisanya nanti buat bagi-bagi katanya. Nipu masyarakat. Yang ditipu masyarakat miskin. Yang biasanya orang seperti ini bukan orang miskin, mereka apa namanya orang kaya tapi tamak. Makanya Allah mengatakan, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun." Tidakkah mereka yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan, akan dimintai pertanggungjawaban? Kalau mereka yakin akan dimintai pertanggungjawaban, mereka tidak akan melakukan demikian. Tidak akan berani menzalimi orang lain, tidak akan berani menahan hak orang lain. Ya, ente kalau ada pegawai waktunya gaji, ente tidak gaji, ente gunakan dulu uangnya, nanti setengah bulan lagi. Ente akan ditanya, ente akan binasa hari kiamat. Tapi kalau anda yakin akan dibangkit oleh Allah, anda tidak akan menzalimi, anda kasih. Sudah. Hak orang dulu diutamakan, jangan dulu. Makanya kalau kita punya dalam hidup ini, kalau kita punya kewajiban, selesaikan dulu. Awal bulan antum punya duit, semua yang mau digaji dulu. Listrik bayar dulu, ini baru semua selesai. Ada sisa baru ente mau beli apa terserah. Jangan sampai anda beli ini, beli anu, terus ada gaji pembantu yang telat, ada gaji sopir yang telat, ada gaji pegawai yang telat, ya. Ada sekolah anak belum bayar, sementara beli mobil baru. Lah ini salah seperti ini. Menunda pembayaran itu sudah zalim. Memunda pembayaran itu sudah apa? Zalim. Dia jadi pusing, harusnya dia terima gaji misal tanggal 25, tertunda jadi 2 minggu kemudian. Dia kan akhirnya susah, harus minta-minta sama orang, pinjam uang, menyusahkan dia. Bahkan anjurannya Nabi SAW mengatakan berikan gaji qabla an yajifa araku, sebelum keringatnya kering kasih gajinya, harusnya demikian. Ini sudah keringatnya sudah kering, keringat lagi kedua kering, ketiga kering, gaji belum datang-datang. Ini kelihatannya sepele, tapi tidak sepele. Bagi siapa yang beriman kepada hari kiamat, dia akan dibangkitkan. Maka jangan pernah menyepelekan hal ini. Ngeri. Makanya Allah mengatakan, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun." Tidakkah mereka yang mengurangi takaran dan timbangan yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan li yaumin azim, di hari yang sangat dahsyat. Yaumin azim, hari yang sangat dahsyat. Hari apa itu? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia berdiri untuk menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama hari kiamat adalah Yaumul Qiyamah. Al-Qiyamah diambil dari kata al-qiyam, yaitu berdiri. Karena orang-orang pada hari tersebut berdiri, tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring, berdiri. Entah berapa tahun lamanya menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keletihan luar biasa, kepayahan luar biasa. Maka orang kalau ingat hari tersebut, sudahlah enggak usah macam-macam. Hidup ini yang penting antum makan, antum minum. Apalagi antum masih hidup, alhamdulillah kan, masih hidup kan?
Di antara kita ada yang gemuk kan? Alhamdulillah sudah. Semua apalagi mau menzalimi orang ngapain? Karena kadang-kadang karena ketamakan aja, tamak. Dan subhanallah orang udah kena penyakit ini bukan orang miskin, ini orang kaya yang begini, yang rakus. Sudah dapat duit banyak, sudah korupsi banyak, terus bertambah-tambah korupsinya, tidak berhenti-berhenti. Sudah jeblos penjara, keluar masih korupsi lagi. Sudah jadi penyakit. Susah. Nas'alullah as-salamah ya. Hari kiamat kayak apa? Apalagi saya sering sampaikan, hati-hati korupsi. Korupsi itu terkait dengan hak banyak orang. Kalau seorang melakukan kezaliman pada satu orang, musuh dia cuma satu orang. Tapi kalau dia curi uang negara, waduh. Dia curi uang rakyat, aduh ini repot hari kiamat. Yang dia mungkin untuk nikmati cuma, ya nikmat apa sih? Mau nikmat apa juga. Duit banyak juga mau ngapain? Dia mau ngapain? Mau beli rumah 10, dia paling tinggal cuma 1. Mau beli tanah 1000 hektar pun dia juga cuma lihat data, tanah saya sudah 1000 hektar. Emang dia jalan-jalan terus ke tanahnya? Enggak juga. Dia enggak ngapa-ngapain, dia mau ngapain? Dia mau beli mobil mewah juga enggak berani, takut ketahuan. Uangnya pun dia simpan di luar negeri. Akhirnya kalau uang udah panas ya buat apa? Buat judi, main perempuan, buat zina, buat waliyadzubillah ya. Jalan-jalan ke luar negeri, buang-buang duit di sana ya. Nanti mati, kemudian hisab panjang. Taib. Kemudian Ibnu Abbas berkata, wa taqatta'at bihimul asbab, qala al-wusulat fid dunya. Maka pada hari kiamat kelak semua relasi akan terputus. Semua relasi akan terputus ya. Maka orang-orang yang saling punya hubungan di dunia, mereka akan saling berlepas diri. Tidak ada yang minta tolong ya. Minta tolong sama teman-teman juga tidak mau dimintain tolong. Semua masing-masing merasa susah. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Semua yang berteman pada hari kiamat akan saling bermusuhan kecuali orang bertakwa. Orang bertakwa pada hari kiamat semakin kokoh relasi mereka. Adapun orang yang bersahabat bukan karena agama, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan saling berlepas diri pada hari tersebut. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Bukhari berkata, rahimahullah taala, haddatsana Ismail bin Aban, qala haddatsana Isa bin Yunus, qala haddatsana Ibnu Aun, an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Menafsirkan ayat ini, hari di mana manusia berdiri untuk menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Qala yaqumu ahaduhum fi rashihi ila ansafi udhunaihi. Salah seorang dari mereka berdiri untuk menunggu Allah Subhanahu wa taala dalam keringatnya, berdiri dalam keringat, tenggelam dalam keringatnya sampai keringatnya mencapai tengah telinganya. Telinganya sampai melewati mulut sampai di sini. Kenapa? Karena matahari didekatkan, tuduna syams, matahari didekatkan. Kita lihat hadis berikutnya. Imam Bukhari berkata, qala haddatsani Abdul Aziz bin Abdullah, qala haddatsani Sulaiman an Thawr bin Zaid an Abil Ghaith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, ya'raqun nasu yaumal qiyamah, manusia keringatan pada hari kiamat kelak, hatta yadhhaba arakum fil ardi 70 dhira'an, sampai air masuk dalam tanah sedalam 70 dhira', 70 hasta. Ini air sampai masuk, air keringat mereka. Kalau ini setengah meter berarti sekitar 35 meter, 40 meter keringat mereka masuk. Jadi di atas sudah saking banyaknya sampai masuk ke bawah. Wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum, sampai keringat mengenai mulut mereka, sampai mengenai telinga mereka. Naik keringat begitu banyak. Tapi hadis-hadis ini menjelaskan tentang kondisi yang dahsyat pada hari kiamat kelak. Bahwasanya pada hari kiamat kelak tuduna syams, matahari didekatkan. Dalam sebagian riwayat qadramil la adri amilil makhala, aku tidak tahu yang dimaksud oleh Nabi apakah mil yang digunakan untuk celak, yaitu kalau kita ada celak kan ada besinya kan, besinya itu yang taruh di mata. Apakah maksudnya seukuran itu dekat sekali dengan kepala atau seukuran 2, atau maksudnya adalah mil, maksudnya masafah,
yaitu 1,8 kilometer. Dalam riwayat mil au milain, 1 mil atau 2 mil. Matahari sekarang jaraknya berapa kilo? Tergantung teori bulat, bumi bundar atau bumi apa? Datar. Tapi ada yang kita pelajari sebagaimana kita yakini bahwasanya bumi itu bulat, maka matahari disebutkan jaraknya menurut sebagian ahli adalah sekian puluh juta kilometer ya. Ada yang 150 juta kilometer, jauh sekali lah. Berjuta-juta kilometer, jauh sekali. Itu aja kepanasan luar biasa, kita nggak kuat. Gimana kalau didekatkan dengan jarak 1 mil, 2 kilo misalnya, atau 2 mil, 4 kilo. Sangat dekat. Maka manusia ketika itu tidak kuat. Mereka bercucuran keringat. Tetapi manusia ketika dibangkitkan pada hari kiamat dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan dalam proses pembangkitan. Proses hari apa? Kebangkitan, ya. Sehingga manusia, kata Allah, fabasaru kal yauma hadid, ya. Orang kalau meninggal maka pandangannya menjadi tajam, Maka dia bisa melihat malaikat yang sebelumnya tidak bisa dia lihat, ya. Kemudian manusia dibangkitkan, lihat penghuni neraka, tubuh mereka dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau mereka disiksa secara detail, ya, kata Allah tentang api neraka, allati tattali'u al-afidah, di mana api tersebut masuk ke dalam jantung mereka. Jadi kalau api dunia membakar luar dulu baru dalam, kalau api neraka langsung bakar luar dalam. Masuknya cepat. Kalau kita kan bakar sesuatu luar dulu baru panas, nanti baru masuk ke dalam. Kalau api neraka tidak, langsung masuk luar dalam. Apinya dari dalam luar langsung membakar. Dan itu pun mereka tidak mati-mati. Mereka tidak mati-mati. Kenapa? Tubuh mereka dimodifikasi. Dibesarkan, disiksa. Kemudian mereka bisa melihat malaikat, mereka bisa lihat iblis, mereka bisa lihat jin. Demikian juga penghuni surga, orang-orang beriman, ya, mereka juga dibangkitkan dengan dimodifikasi sehingga bisa mereka melihat apa yang tidak bisa mereka lihat. Dan kalau mereka mau surga, mereka akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala yang selama ini mereka tidak bisa lihat. Intinya manusia, tubuh mereka dimodifikasi oleh Allah sehingga ketika matahari jarak 1 mil atau 2 mil, mereka tidak mati. Cuma mereka merasakan kepayahan yang luar biasa. Keringat bercucuran tidak habis-habisnya. Dan ini kita tidak bisa menganalogikan hari kiamat dengan hari sekarang, ya. Alam yang berbeda. Keringat bercucuran, panas. Sebenarnya Allah mengatakan panas tersebut sebabnya karena matahari yang dekat. Kemudian juga mereka berdiri terus. Berdiri terus, ini juga menjadi keletihan. Kemudian mereka juga sempit satu dengan yang lainnya. Padat manusia. Sehingga padat manusia itu panas. Udah pernapasan panas, keringat satu dengannya semakin panas. Sehingga mulailah keringat bercucuran. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, wa yakunul araqu ala qadri a'malihim. Dan keringat sesuai dengan kadar amal mereka. Wa minhum man yablughu araquhu ka'baihi. Ada yang keringatnya cuma mencapai 2 mata kakinya. Itu orang-orang yang amalnya baik, ya. Keringat cuma sedikit, cuma sampai mata kaki. Dan ada di antara mereka yang keringatnya sampai ke betisnya, ada. Ini masih mending. Dan ada yang keringatnya ila haqawai, sampai ke bokongnya, ya, air sampai banyak, air keringat. Dan ada sampai ke mulutnya, wa minhum man yaljumuhu iljaman, sampai ke mulutnya. Dan ada yang sampai ke telinganya, tadi disebutkan hadis sampai telinganya. Ustaz, bagaimana? Kita enggak tahu, ya, orang beda-beda. Intinya dia tenggelam dalam keringatnya. Masing-masing tenggelam dalam keringat. Ini hari kiamat macam-macam. Ada orang kafir aja berjalan dengan kepalanya gimana? Ketika Nabi ditanya, bisa jalan di atas kepala ya Rasulullah orang kafir? Kata Nabi SAW, alaysa alladhi amsyahu ala rijlaihi qadiran an yumshiyahu ala ra'sih. Bukankah yang telah membuat dia mampu berjalan di atas kakinya, mampu untuk membuat dia berjalan di atas kepalanya? Allah mampu. Oleh karenanya kondisi hari kiamat tidak bisa dianalogikan dengan kondisi alam dunia sekarang. Taib, keringat bercucuran saking banyaknya sampai keringat tersebut masuk ke dalam bumi. Kenapa? Karena terlalu lama mereka berdiri. Terlalu panas, terlalu lama sampai air pun masuk dalam tanah. Kita sekarang di atas muka bumi, kalau ada banjir mungkin air tidak masuk sampai ke dalam. Kalau masuk mungkin sedikit. Ini airnya sampai menembus 40 meter ke dalam. Saking lamanya keringat tersebut. Ada yang mengatakan mereka
berdiri sampai ratusan tahun. Sebagian salah mengatakan 300 tahun sebelum Allah datang. Ada yang mengatakan mereka berdiri 1000 tahun sebelum Allah datang untuk menyidang mereka. Maka di antara perkataan indah dari Al-Ghazali, coba saya nukil ya. Saya ingin bacakan perkataannya. Saya bacakan ya. Berkata Al-Ghazali yang dinukil oleh dalam kitab Ibnul Mulaqin dalam kitab Tawdih, dia berkata, "Wa alam anna kulla arakin la yukhrijuhu at-ta'abu fi sabilillah min jihadin wa hajjin wa qiyamin wa siyamin wa taraddudin fi qada'i hajati muslimin wa tahammuli masyaqqatin fi amrin bima'ruf aw nahyin an munkar fasayukhrijuhu al-haya'u wal khawfu fi sa'idil qiyamah." Perkataan, ingat, kata Al-Ghazali, ketahuilah, semua keringat yang tidak keluar di dunia ini karena ketaatan. Orang keluar keringat, ada yang kata Ghazali, ada yang kalau keringat karena letih fisabilillah, mungkin dia keringatnya keluar karena jihad, atau keringatnya keluar karena salat malam, keringatan, keletihan, apalagi kalau musim panas salat malam, keringat. Capek badan, keringat. Kita kadang-kadang orang salat malam ada AC tetap aja bisa keringat karena berdiri terlalu lama. Wahajin, keringat yang keluar karena haji. Wasiyamin, keringatnya keluar karena dia berpuasa. Keringatnya taraddudin fi qada'i hajatil muslim, dia keringat keluar karena membantu seorang muslim, jalan ke sana, temani dia ke sini, cari bantuan untuk dia ngurusin orang, dia berkeringat. Wa tahammuli masyaqqatin fi amrin ma'ruf, atau dia menyuruh kepada yang ma'ruf, dia jalan berdakwah ke sana, berdakwah ke sini, keringatan. An-nahyi 'anil munkar, atau dia mencegah kemungkaran, dia ingatkan orang ini enggak boleh, ini haram, dia diomelin orang dan dia berkeringat. Kalau keringatnya tidak keluar karena ini, fasayukhrijuhul haya'u wal khawfu fi sa'idil qiyamah, maka keringatnya akan keluar pada hari kiamat karena ketakutan. Karena ketakutan, karena rasa malu. Maka sungguh bahagia orang di dunia keringatnya keluar karena Allah, maka akan sedikit keringatnya pada hari kiamat. Tetapi yang di dunia keringatnya enggak pernah keluar karena Allah, dia akan menderita pada hari kiamat. Keluarnya keringatnya keluar bukan karena Allah, tapi karena ketakutan, karena rasa malu. Yatulu fihi karabuhu atau karbuhu, maka dia akan panjang penderitaannya. Walau salima ibnu Adam minal jahli wal gurur la alima anna ta'abal araqi fi hamli masaibid dunya ahwanu amran wa aksaru zamanan min araqil karb wal intidhari fi yaumil qiyamah. Kalau seorang anak Adam selamat dari kebodohan, dari tertipu dengan dirinya sendiri, maka dia akan tahu bahwasanya keletihan, keringat yang keluar di dunia lebih ringan daripada keringat yang akan keluar pada hari kiamat kelak. Keringat yang keluar di dunia cuma sebentar, sementara keringat pada hari kiamat kelak sangat lama, sangat panjang. Makanya saya bilang tadi, ada yang mengatakan seorang berdiri ratusan tahun, ada yang 1000 tahun sampai Allah datang. Makanya ketika manusia sudah kepayahan pada hari kiamat kelak, matahari dengan jarak pendek, akhirnya mereka minta syafaat kepada para nabi. Datanglah mereka kepada Nabi Adam. Tujuannya apa? Wahai Adam, berilah syafaat kepada kami, minta Allah segera datang agar mulai persidangan. Ini sedang menunggu aja sudah seperti itu. Adam bilang tidak bisa. Kemudian Nabi berikutnya, ya, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW, baru kemudian Allah datang untuk mulai persidangan. Ini semuanya menanti dalam kondisi kepanasan. Tapi meskipun demikian, sebagaimana sudah sering kita sampaikan, ada orang-orang yang bahagia di hari yang susah seperti itu, yaitu orang-orang dinaungi oleh naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa aja mereka? Yang pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Sungguh bahagia pemimpin yang adil. Orang semua susah, dia dinaungi oleh Allah. Yang kedua, anak muda yang taat kepada Allah. Yang ketiga, 2 orang yang saling bersaudara karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Bukan karena dunia, saya teman sama dia bukan karena urusan dunia, enggak. Tapi karena dia beriman, saya teman dia. Karena dia beriman, saya membersamai dia. Yang keempat, orang yang hatinya selalu rindu kepada masjid. Kalau enggak ke masjid rasanya enggak enak.
Dia menanti-nanti kapan azan duhur, kapan azan asar, pingin ke masjid. Ini orang luar biasa. Yang kelima, seorang laki-laki dirayu oleh wanita cantik jelita, kaya raya, kemudian dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Subhanallah. Kalau ada cewek cantik, kaya raya goda antum jawab, ini akhafullah. Pahalanya luar biasa. Dinaungi pada Allah oleh Allah pada hari kiamat. Cuma jawab sederhana apa? Ini akhafullah. Dia telepon, ini akhafullah. Matikan. Antum dinaungi Allah pada hari kiamat. Tapi cewek siapa yang mau telepon antum? Gak ada yang telepon-telepon. Kalau telepon pun gak cantik. Kalau cantik pun tidak kaya. Ini cantik kaya. Dia cuma bisa berjuang dalam waktu 1 menit atau 5 menit untuk mengatakan saya takut kepada Allah. Lihat balasannya. Di hari sangat dahsyat. Dia dinaungi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang infak tangan kanannya. Dia berusaha menyembunyikan amal solehnya. Dia sampai pada tahapan berbahagia kalau orang lain tidak tahu amal solehnya. Latih diri. Apa faedahnya? Hari yang dahsyat ini antum akan selamat. Jangan terpedaya orang-orang yang bangga dengan amal solehnya, publish amal solehnya. Antum jangan ikut-ikutan. Karena antum akan berhadapan, kita akan berhadapan hari yang sangat dahsyat. Di antara yang bisa menyelamatkan adalah menyembunyikan amal soleh. Kalau sedekah enggak usah cerita-cerita. Jangan cerita secara jelas apapun isyarat, jangan. Berusaha agar menutupinya sampai orang tidak tahu. Dan yang terakhir, seorang yang sendirian kemudian mengingat Allah, kemudian dia pun menangis. Tapi kita lanjut satu bab lagi, nanti enggak habis-habis buku ini. Masih kuat ibu-ibu? Apa sudah cukup? Masih kuat? Masih ya. Tapi babul qisas yaumal qiyamah, bab qisas hari kiamat kelak. Wahiyal haqqah. Ya. Lianna fiha thawab wa hawaq al-umur. Dan hari kiamat disebut al-haqqah. Kemudian juga al-haqqatu wal haqqatu wahidun, kata Imam Bukhari, al-haqqah dan al-haqqah sama maknanya. Wal qari'ah, hari kiamat juga namanya al-qari'ah. Wal ghashiyah, hari kiamat juga namanya apa? Al-ghashiyah. Hari kiamat juga namanya wasakhah. Sakhah. Hari kiamat juga namanya at-taghabun, wat-taghabun. Ghabnu ahlil jannati ahlan nar. Ya. Baik. Di sini Al-Imam Bukhari membawakan bab al-qisas. Al-qisas maksudnya mengambil hak dari orang lain. Yang hak kita di dunia diambil sama dia, maka kita ambil hak kita pada hari kiamat kelak. Itu namanya qisas. Seorang dizalimi di dunia dan dia tidak sempat mengambil haknya, dia akan mengambil pada hari kiamat kelak. Namanya qisas. Oleh karena terkait dengan perbuatan zalim. Dan kezaliman itu kembali pada 3 perkara. Terkait dengan jasad fisik darah seorang, terkait dengan harta seorang, dan terkait dengan harga diri seorang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sungguhnya darah kalian, maksudnya darah yaitu nyawa, jiwa, fisik, haram kepada kalian untuk dilanggar. Wa amwalakum, demikian juga harta, jangan ngambil harta orang, haram untuk dilanggar. Wa aradakum, dan harga diri kalian jangan dilanggar. Jangan kalian menjatuhkan harga diri orang lain, jangan menjatuhkan citra orang lain. Itu semua perbuatan zalim. Kalau kalian melakukannya, kalian akan diqisas pada hari kiamat kelak. Kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan yaumal qiyamah, qisas yang terjadi pada hari kiamat kelak. Tadi kita sebutkan hari kiamat, disebut hari kiamat karena orang berdiri dalam waktu yang lama. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang nongkrong, tidak ada yang berbaring, tidak ada yang tidur, semuanya berdiri. Adapun al-haqqah, al-haqqah, hari kiamat disebut nama al-haqqah. Ada yang mengatakan karena pada al-haqqah, karena pada hari tersebut akan ada ganjaran. Ganjaran akan diberikan, yaitu segala kebenaran akan terungkap dan segala kebatilan akan terungkap. Ya. Ini ada yang mengatakan demikian. Namanya semuanya akan benar-benar nyata, al-haqqah. Semuanya akan benar-benar akan terungkap. Dan di situ ada ganjaran, di situ ada pahala, di situ ada juga siksaan, dosa. Kemudian dia mengatakan al-haqqah karena di situ adalah keseriusan.
Di hari kiamat tidak ada namanya main-main, tidak ada canda-candaan, semua serius hari kiamat. Semua serius. Makanya semua hak serius benar-benar. Tidak ada canda-candaan. Tapi ada pun al-qari'ah. Al-qari'ah maknanya adalah musibah yang berat, musibah yang besar. Qari'ah dalam Al-Quran disebutkan qari'ah. Ada yang mengatakan itu kondisi hari kiamat yang sangat dahsyat yang menghantam hati setiap orang. Semua orang pasti ketakutan melihat hari tersebut. Para nabi aja ketika didatangi oleh manusia untuk minta syafaat, maka Nabi Adam berkata, "Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wala ba'dahu." Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini. Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan Allah tidak akan murka setelahnya seperti ini. Jadi dahsyatnya hari kiamat. Seorang akan disidang, berdiri di bawah terik matahari, kemudian akan dihisap, akan ditimbang, akan lewat sirat. Ini semuanya bikin dia takut. Jangankan ketika dibangkitkan, sebelum dibangkitkan, melihat bagaimana dahsyatnya alam berubah. Langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, mengerikan. Kita baru lihat sedikit sudah ketakutan. Gimana kalau gempa dahsyat? Siapa yang tidak takut? Maka tiba al-qari'ah, yaitu kedahsyatan hari kiamat yang buat takut siapa saja yang menghadapinya. Kemudian di antara namanya adalah al-ghasyiyah. Yaitu ghasyiyah artinya meliputi. Taksya itu maksudnya meliputi. Maksudnya apa? Ketakutan tersebut meliputi semua orang. Rasa takut meliputi semua orang. Semua orang rasa takut hari tersebut. Adapun sakhah, di antara nama hari kiamat sakhah, yaitu yang memekakkan telinga, membuat telinga menjadi buta. Yaitu maksudnya terkait dengan tiupan sangkakala. Fa idza ja'atis sakhah. Jika datang tiupan sangkakala yang sangat keras. Allah telah membinasakan sebagian umat ya dengan tiupan apa sangkakala. Dengan tiupan apa? Suara yang guntur yang geledek. Pernah terjadi umat-umat terdahulu seperti kaum Tsamud. Allah bikin suara guntur yang keras membuat mereka mungkin pecah gendang telinganya mati. Pada hari kiamat kelak akan terdengar suara ya, sangkakala yang sangat dahsyat yang buat orang bisa tersiksa dan mati. Kemudian tagabun, yaitu ahlul jannah dengan ahlun nar ya. Ada yang mengatakan bahwasanya at-tagabun yaitu orang merasa tagabun artinya dirugikan ya. Dirugikan. Pada hari kiamat kelak banyak orang merasa dirugikan atau dia merasa rugi, bukan dirugikan, dia merasa rugi. Apa merasa ruginya? Di antara merasa rugi yaitu kenapa dia beramal sedikit ternyata ganjarannya sangat apa? Besar. Sehingga dia merasa rugi ketika itu. Waduh, kenapa dulu saya cuma sedikit amal solehnya, padahal ganjarannya sangat besar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak orang terpedaya. Itu sehat dan apa? Waktu luang. Seandainya dia gunakan kesehatannya dan waktu luangnya untuk kebaikan, tentu dia tidak akan terpedaya, dia tidak akan rugi, dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, banyak orang ketika hari kiamat dia merasa rugi. Kenapa dulu saya tidak banyak beramal saleh? Sama dia rugi, dia melakukan maksiat, dia tidak menyangka ternyata dampaknya luar biasa, dia rugi. Dia merasa rugi. Baik, kita lanjutkan. Al-Imam Bukhari membawakan satu hadis. Beliau berkata, qala hadatsana Umar bin Hafs, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Al-A'mash, qala hadatsani Syaqiq. Sami'tu Abdullah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuqda bainan nas fid dima'. Yang pertama kali disidang oleh Allah pada hari kiamat masalah darah. Sebelum harta, sebelum yang lain darah. Ini paling ngeri. Sidang, siapa yang pernah pukul orang, siapa yang pernah bunuh orang, siapa yang pernah tikam orang, siapa yang pernah gampar orang. Sidang, ini yang pertama. Ya, ini yang sangat mengerikan terkait dengan hak orang lain. Lebih parah daripada mencuri harta orang lain. Lebih parah daripada menjatuhkan harga diri orang lain. Yang paling parah melukai, membunuh, ini paling mengerikan. Makanya yang pertama kali di sidang adalah masalah darah. Sampai dalam hadis disebutkan seorang akan datang membawa, dia tarik tangan si fulan. Dia bilang, "Ya Allah, si fulan telah membunuh saya." Sampai dalam riwayat kepalanya, dia pegang kepalanya, keluar darah. Dia bilang, "Si fulan telah membunuh saya." Maka Allah tanya, "Kenapa kau bunuh dia?"
Kalau karena jihad tidak ada masalah. Tapi kalau karena kezaliman maka dia akan disiksa. Yang pertama kali masalah darah. Ngeri masalah darah. Makanya jangan pernah ikut serta dalam masalah pertumpahan darah. Hati-hati. Baik secara fisik maupun secara ide maupun secara provokasi, hati-hati. Jangan ikut memprovokasi. Karena kalau ada orang meninggal gara-gara provokasi kita juga kena getahnya. Apalagi sama kaum muslimin, janganlah. Jangan. Apapun keributan, jangan sampai ada pertumpahan darah. Jangan. Sebagian orang luar biasa provokasi. Ketika ada pertumpahan darah dia kabur, yang paling pertama kabur. Dia selamat. Sementara orang bodoh tertipu akhirnya tertumpah darah. Dipikir ketika dia provokasi dia paling jagoan, padahal ketika hari mengerikan kabur duluan. Tapi orang yang bodoh sudah terprovokasi, terjadi pertumpahan darah. Sama muslim dengan muslim. Hati-hati. Seperti demo-demo yang kemudian terjadi pertumpahan darah, jangan ikut-ikut provokasi. Mau aparat, mau rakyat, sama-sama muslim. Sama-sama punya orang tua, sama-sama punya istri, sama-sama punya suami, sama-sama punya anak. Sama punya kakak adik, kalau satu kehilangan yang lain juga sedih. Nah kalau sudah provokator masuk, semua kehilangan kontrol. Akhirnya terjadi pertumpahan darah. Jangan nggak sepele, satu aja, yang mati cuma satu, bukan mas satu yang ngeri. Karena saya tahu ada sebagian orang seperti itu, provokator. Begitu hari hanya dia kabur duluan. Akhirnya kaum muslimin ada yang meninggal. Jangan, ini yang paling pertama disidang oleh Allah dalam masalah apa? Masalah darah. Maka jangan kita ikut-ikutan dalam hal pertumpahan darah. Apapun yang terjadi jangan angkat pedang, jangan. Bahkan dalam ketika muncul fitnah luar biasa kata Nabi, "Kun Abdullah maqtulan wa la takun Abdullah al-qatil." Jadilah engkau hamba Allah yang terbunuh, jangan kau jadi hamba Allah yang membunuh. Kalau sudah fitnah luar biasa. Jangan. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas diajak untuk urusan fitnah, dia tidak mau. Dia bilang, datangkan kepadaku satu pedang yang bisa bilang ini pantas dibunuh, ini enggak. Kalau ada pedang seperti itu saya ikut. Dari mana kan ada pedang seperti itu? Baik, berikutnya Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsani Ismail qala hadatsani Malik an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi, falyatahallalu minha." Siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, minta dihalalkan sekarang juga. Sebelum hari kiamat, sebelum mati. Fa innahu laisa thamma dinar, karena pada hari kiamat enggak ada dinar lagi, wala dirham, tidak ada dirham. Kalau sekarang masih kita bisa bayar. Min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanati, sebelum kebaikannya diambil diberikan kepada saudara yang dia zalimi. Fa illam yakun lahu hasanat, kalau ternyata dia tidak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati akhihi, maka dosa-dosa saudaranya diambil, faturhat alaih, kemudian dilemparkan kepadanya. Usahakan jangan kita ada masalah sama muslim, usahakan. Dan kita tidak boleh berbuat zalim kepada siapapun, muslim dan muslim enggak boleh zalim, enggak boleh. Zalim celaka, meskipun zalim sama orang kafir, kita celaka. Karena tidak ada seorang pun dimasukkan neraka kecuali diambil haknya dari penghuni surga. Meskipun yang kita zalimi orang kafir, kalau kita pernah zalimi dia, maka dia akan nuntut sebelum dia dimasukkan dalam neraka. Mungkin ngurangi nerakanya sedikit mungkin. Tapi orang yang di surga akan berkurang derajatnya. Tapi masih mending kalau kita ada masalah sama non-muslim. Yang paling parah kalau masalah sama orang apa? Muslim. Makanya ketika Umar ditikam, dia tanya, siapa yang tikam saya? Disebut Majusi. Jadi alhamdulillah. Yang tidak menjadikan dia masalah dengan orang muslim. Umar tidak ingin nanti di hari kiamat bersidang dengan lawan orang sama muslim. Enggak gampang. Makanya dalam hidup ini kita berusaha meninggal tidak punya masalah sama orang, meskipun itu mustahil. Apalagi pedagang. Apalagi dai, mungkin namanya dai pasti menasihati ini, pasti mengingkari ini, pasti ada masalah. Tapi kalau kita bisa meninggal tidak ada masalah sama orang tua, enggak ada, alhamdulillah. Masalah sama istri
nggak ada. Sama suami, alhamdulillah nggak ada. Masalah sama kakak adik, alhamdulillah nggak ada. Masalah sama tetangga, alhamdulillah tidak ada. Masalah sama klien, alhamdulillah nggak ada. Masalah sama bos, alhamdulillah nggak ada. Masalah sama anak buah, alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Karena kalau ada masalah, pasti ada yang zalim, pasti ada yang dizalimi. Alhamdulillah kalau kita yang dizalimi. Kalau kita yang menzalimi, repot hari kiamat. Sampai ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, saya punya budak-budak. Mereka membangkang, mereka begini, kurang ajar, yang saya pukul mereka ya Rasulullah. Saya maki mereka, saya pukul mereka." Kata Rasulullah, nanti lihat di hari kiamat. Kalau ternyata kezalimanmu lebih besar, repot. Akhirnya dia takut, dia perikakan budak-budaknya. Oleh karena seorang waspada, jangan asal ngomong, jangan asal bicara, jangan asal komentar, karena semua tercatat. Kalau kita punya masalah sama orang, segera minta dihalalkan sekarang. Minta dihalalkan sekarang, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Saya ketemu seorang syekh di Madinah. Dia pernah dikata-katain sama orang lain. Lama. Setelah sekian tahun, artinya akhirnya orang itu menyesal karena ngata-katain syekh ini. Kemudian dia telepon syekh ini. Syekh ini cerita langsung sama saya. Bukan guru saya, cuma saya kenal. Kemudian dia bilang, "Syekh, anta Syekh Fulan?" Kata dia, "Iya." "Mohon maaf, saya pernah gini-gini, saya minta nomor rekening antum. Kau minta berapa saja saya kasih." Dia ingin minta ridho apa? Karena pernah menjatuhkan harga diri orang, dia ingin bayar dengan apa? Uang. Kata Syekh ini, "Saya tidak pernah duit, saya tidak perlu duitmu," dimatikan HP-nya. Karena Syekhnya juga kaya. Maksudnya untuk beri pelajaran. Makanya kalau di dunia kita pernah gibah orang, kita kasih duit masih mending. Kata Syekh Utsaimin, kalau kita gibah orang, terus dia tahu kita gibah dia, kita datang, kita tolong maafin saya, dia bilang enggak, udah kasih 5 juta mau enggak? Kalau dia ridho, kasih aja. Daripada urusannya di mana? Di akhirat. Satu kebaikan itu mahalnya luar biasa. Satu kebaikan terkait dengan nasib antum, surga atau neraka. Selamat dari neraka atau masuk neraka, satu kebaikan punya pengaruh. Kalaupun antum mau surga, satu kebaikan punya pengaruh untuk meningkatkan kualitas kenikmatan yang didapatkan, kualitas di surga. Oleh karenanya, dalam hidup ini jangan pernah cari masalah. Kalau punya masalah, segera minta dihalalkan sekarang. Saya sering sampaikan cerita, ada kawan saya pernah mau dipukul sama orang sekitar tahun 2000, diginiin sama orang lain. Mau dipukul. Kawan saya juga jago, tapi dia tidak melawan. Dia biar ditarik-tarik mau dipukul, dia lawan. Dia tidak diam aja. Subhanallah, orang yang memukul itu, yang memukul dia itu, 20 tahun kemudian minta maaf sama dia. Minta maaf, bilang, "Si fulan, saya dulu pernah," teman saya enggak lupa, iya, saya masih ingat. Masih ingat. Diginiin. Dia minta maaf, setelah minta maaf, meninggal nih orang yang minta maaf. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah kasih kesempatan dia minta maaf daripada meninggal belum sempat minta maaf. Makanya kalau kita punya masalah sama orang, segera kita minta maaf. Sebelum kita meninggal dia duluan atau dia meninggal duluan. Kalau sudah meninggal repot terusnya di akhirat. Makanya ibu kalau punya masalah sama suami minta maaf sekarang. Sebelum ibu meninggal duluan. Atau sebelum suami meninggal duluan, repot nanti hari kiamat. Mending selesai sekarang, sudah saling meridhoi, saling memaafkan agar tidak ada masalah pada hari kiamat kelak. Baik, sampai sini saja, terlalu lama kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain, hadis berikutnya insyaallah taala pada kesempatan yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.